Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita, melingkupi kita. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang memiliki dampak, saudaraku, yang luar biasa, kehidupan yang terangkat. Saudaraku, terangkat kemana? Kehidupan yang lebih tinggi lagi, kehidupan yang dibawa kita makin dekat dengan Tuhan. Kehidupan yang membuat kita ini, saudaraku, menang di dalam pergumulan-pergumulan kita. Bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara-cara Tuhan. Kita menang di sana, ya, saudara-saudara. Sebab saya yakin di akhir-akhir ini kita semua banyak memiliki pergumulan dalam hidup kita, ya. Baik kita yang masih, saudaraku, di dalam keadaan baik-baik saja, ternyata, saudaraku, kita belum tentu baik-baik saja. Ya, bahkan, saudaraku, pada waktu saya ikut seminar School of Healing, saudaraku, dikasih tahu, semua jawaban 80% yang baik-baik saja itu justru ketika dicerahi dengan firman Tuhan, sedang tidak baik-baik saja, saudaraku, ya. Jadi ini luar biasa. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang kita, Tuhan mencintai kita, ya. Renungkanlah, kita adalah orang yang dicintai, kita adalah orang yang dikasihi. Benar, saudara? Oleh karena itu pergumulan Bapak Ibu Saudara pada hari ini, saudaraku, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya. Akan sampai kepada penyelesaian dengan cara-cara surgawi, dengan cara-cara Tuhan, dengan cara-cara bukan dari dunia, saudaraku, ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan, Kejadian 32 ayatnya yang ke-25 sampai ke-30. Ini cerita tentang pergumulan Yakub dengan Tuhan, ya. Saya baca untuk kita semua. Sebelumnya saya sampaikan salam buat teman-teman yang hari ini mengikuti ibadah streaming juga. Tuhan memberkati, sehat selalu, ya, dimanapun Anda berada. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saya terharu membaca firman Tuhan ini, saudara-saudara. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapakah engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini cerita tentang Yakub bergumul dengan Tuhan. Setelah Yakub menyeberangkan istri dan anak-anaknya lewat sungai Yabok, saudaraku, kemudian dia mengambil waktu sendiri. Dia ambil waktu sendiri dan disitulah dia bergumul dengan Tuhan. Ya, dia bergumul dengan Tuhan, lalu pangkal pahanya ini dipatahkan, dipelecokkan, sehingga dia tidak mungkin, tujuannya supaya tidak bisa berlari secepat orang berlari, saudaraku, ya. Dan kemudian terjadilah ketika fajar mulai menyingsing, orang itu mulai mengerti bahwa Yakub itu sungguh-sungguh, Yakub pantang menyerah, Yakub sudah gondeli,
Yakub megang erat. Dan orang itu harus berkata, aku harus pergi karena fajar mulai menyingsing. Tapi Yakub berkata, kamu nggak boleh pergi kalau kamu nggak berkati aku sih. Berkatilah aku, baru kamu boleh pergi. Wah, ini ngeyel, saudaraku. Terjadi pergulatan, pergumulan, ya. Terjadi pergulatan, seru sampai pahanya terpelecok dikatakan. Saudaraku, seru. Ya, pergumulan itu adalah pertengkaran, adalah dikatakan di dalam bahasa Indonesia itu pergulatan, perkelahiran, perbedaan pendapat. Saudaraku, itu terjadi berdua mereka. Nah, saudaraku, setelah itu pribadi yang bergulat dengan Yakub ini berkata, namamu siapa? Yakub berkata, aku Yakub. Nah, oh, kamu tidak akan lagi disebut Yakub. Kamu orangnya Urian. Tak ganti Israel. Saya ganti Israel. Lalu saudaraku, orang itu memberkati Yakub. Dan sejak saat itu Anda baca kisahnya, Yakub luar biasa. Dia hubungannya dipulihkan dengan Esau. Tadinya dia ketakutan. Esau tangis-tangisan sama Yakub di pasal 32. Tangis-tangisan. Nah, saudaraku, kita bisa belajar apa? Saudaraku, ya, ayat 29 itu berkat Tuhan. Saudaraku, kita bisa saudara, saya jelasin dulu. Ini Yakub ini mewakili kita. Kita sebagai pria, saudaraku, banyak sekali pergumulannya di akhir-akhir ini, betul? Saudara, dan mungkin Anda ini tidak mengerti harus bagaimana sebagai seorang bapak. Mungkin Anda, saya kasih tahu, dari tempat ini Tuhan tahu engkau sedang remuk hati. Saya ada bersama 2 orang remuk hati di kerjaan saya. Karena perusahaannya ditutup, PHK, anaknya 3. Dia tidak dilanjut, perusahaannya tertutup, pindah, orang yang punya pulang ke asalnya. Ya, saudara, jadi dia tidak mengerti. Tapi pagi itu aku berdoa, saudara, karena aku butuh orang jahit. Saya berdoa pagi, saya dipimpin Roh Kudus, saudara, ke orang itu. Saya tidak mau ketemu orang itu, saya ingatnya tetangganya yang bisa jahit. Tapi ketemu orang itu. Dia lagi, saudaraku, wah, memperbaiki motornya yang apa namanya, knalpotnya itu sudah sempal, standarnya tinggal separuh, nggak komplit, saudaraku, dan lampunya mati, ya, di rumah, di dalam rumah dia perbaiki. Om Kris, loh, kemana Om Kris? Gitu. Aku mau ke tempatnya Bu ini. Gitu. Terus ngobrol-ngobrol. Alah Om Kris, aku udah berapa bulan PHK Om Kris. Bingung Om Kris. Bingung aku Om Kris. Gitu. Anakku sakit. Bayar sekolah ya bingung aku Om Kris. Gitu. Waduh, saudara, banyak sekali bapak-bapak. Saya beritahukan kepada teman-teman, pergumulannya bapak-bapak. Ya, saya mau beritahukan kepada teman-teman semua, bapak-bapak harus kuat. Ini jawaban, ya. Izinkan anak dan istri seberangkan dulu, lalu kita bergumul dengan Tuhan. Kita selesaikan perkara itu,
bukan di Simpang 5, bukan di Johar, bukan juga di Marina, bukan juga dengan yang lain, tapi di tepi Sungai Yabok kita mesti selesaikan. Saudaraku, di tepi Sungai Yabok kita mesti selesaikan pergumulan-pergumulan kita. Saudara-saudara, seorang bapak, saya tidak bicara dengan pria sejati sih, bukan gitu. Saya hanya memberitahukan seorang bapak itu tanggung jawabnya bukan hanya istri, tapi juga anak, betul nggak? Sesuatu yang selewah itu apa ya? Semi di dalam keluarga. Mungkin bapak itu diem, mungkin bapak itu jangan-jangan bapak itu lagi semi pikirannya, gitu. Lagi, kalau Anda tahu mobil semi, tahu ya. Saya kadang kala lihat bus atau truk yang sasisnya itu semi. Jadi jalannya miring, gitu, saudara. Jalannya miring-miring. Nah, saya mau beritahukan kepada bapak-bapak, mari kita selesaikan di tepi Sungai Yabok, saudaraku. Di tepi Sungai Yabok kita akan selesaikan. Nah, saudaraku, apa yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan yang sedang kita baca hari ini? Setelah Yakub menyeberangkan mereka, poin yang harus kita dapatkan, kita harus datang kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan, menyelesaikan hati, pikiran, perasaan, permasalahan yang menimpa hidup kita, saudaraku, dengan Tuhan. Bukan di Simpang 5 saya dari, bukan juga di diskotik, bukan juga, saudaraku, dengan obat-obatan, bukan juga dengan merokok di pinggir jalan, bukan juga dengan mabuk-mabukan, juga bukan dengan perselingkuhan, saudaraku. Kita selesaikan semuanya dengan Tuhan. Hati kita bawa kepada Tuhan. Kita bergumul sampai habis, saudaraku. Kita bergumul sampai selesai. Kita bergulat dengan Tuhan sampai selesai. Jangan pernah mundur sebelum selesai, sekalipun fajar sudah menyingsing. Sekalipun batasan, pemazmur juga berkata, benar, aku mau membangunkan fajar. Sebelum fajarnya bangun, Daud sudah bangun duluan, saudaraku. Ya toh, siksian, saudaraku. Inilah, saudaraku, kekuatan seorang anak-anak Tuhan. Kalau dia mampu datang kepada Tuhan, kalau dia mampu menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku. Dan Alkitab mencatat kemenangan, saudaraku. Ketika Anda bersama Tuhan, tidak ada kekalahan, yang ada cuma menang lan menang tok. Saya mau beritahu, ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin seakan-akan kalah, daging kita remuk, saudaraku, daging kita hancur, ya saudaraku. Saya mau beritahukan, orang yang berlari normal, saudaraku, bisa mungkin, saudaraku, 30 kilo, 1 kilo 1 menit. Bisa enggak ya? Enggak tahu, saya juga enggak tahu itu. Tak cobanya nanti. Nek Pak Mora mungkin bisa itu. Wah, sayang pernah mau pingsan, Pak, gara-gara naik gombel. Saya ditinggal, itu betul-betul saya mau mati. Saudaraku, mereka ninggal saya. Wah, nafas itu sudah, saya enggak dikasih alarm, rasa dipeksa. Malah gaspol gitu mereka, hajar gitu. Saudara, itu yang normal. Saya mau beritahukan, tapi orang-orang yang bergumul dengan Tuhan, dia punya tanda terpelecok pangkal pahanya, supaya dia berjalan berhati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Dengan demikian, saudaraku, perjalanannya akan berhasil dan kau akan beruntung.
Supaya kenapa Yakub diplecokkan itu, saudaraku? Supaya dia berjalan hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalanan dia berhasil dan engkau akan beruntung. Plecokkan. Coba kalau normal itu, wah banter saudaraku. Tapi karena deglok itu pincang Pak. Deglok saudaraku, karena terplecok, dia hanya mampu berlutut saudaraku. Dia hanya mampu mengandalkan Tuhan. Dia hanya mampu saudaraku mengandalkan Tuhan. Kata Alkitab, kata buku suci saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan baru, saudaraku. Ia terbang naik turun, saudaraku. Tapi Anda mesti mengalami terplecok. Tapi Anda mesti mengalami, saudaraku, semangat duniawi Anda terpatahkan. Tapi Anda mesti mengalami, saudaraku, cita-cita Anda yang pengen cepat, saudaraku, harus tertunda. Karena terplecok, karena harus hati-hati. Tapi saya mau beritahukan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita, untuk menolong keluarga kita, untuk menolong hidup kita, saudara. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi yang jelas saudaraku, di poin 1 dan poin 2, Anda mulai mengalami Tuhan. Tidak dengan kata manusia, tapi Anda sendiri di situ sudah mulai mengalami bagaimana Anda dipatahkan, diplecokkan kakinya. Tadinya Anda pengen, saudaraku, punya cita-cita, aku mau beli mobil, aku mau beli ini, aku mau beli itu, diplecokkan, tertunda, gak bisa cepat. Kita mesti nunda. Tapi itulah kemenangan. Ketika daging kita remuk, keinginan duniawi kita hancur, saudaraku, justru itulah percepatan, justru itulah kemenangan. Terbalik, saudaraku. Ya, saya pernah membaca bukunya Watchmeni, judulnya Remuknya Insan Jasmaniah, Keluarnya Roh. Justru penghalang kita, saudaraku, ketika kita ini daging kita tidak dihancurkan, tidak diremukkan, tidak diplecokkan, justru itulah yang menjadi penghalang cita-cita kita. Saudaraku, ya, oleh karena itu nikmati, saudaraku, ketika kita bergumul keras. Masalah yang ada sekarang, saudaraku, sedang dipakai Tuhan, sedang dipakai untuk memutar balikkan, saudaraku. Yang sepertinya kalah, itu justru menang. Saudaraku. Ya. Poin 3 itu terplecok, itu tanda. Orang yang sudah diremukkan, orang yang sudah terplecok, saudaraku, dia pandangannya, dia cara hidupnya, menyelesaikan segala perkara, itu belum tentu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi 1 tambah 1 bisa 1. Betul nggak, suami istri? Iya. Anda suami istri harus pakai iman loh itu. Kalau enggak amin loh. Benar nggak? Lihatnya 1 tambah 1 sudah 1. Lah nek 1 itu enggak pernah 1 gini, betul enggak Bu? 1 gini ya enggak, bukan 1. 1 itu gini. Siapa yang di atas? Ya toh? Saya jelaskan kepada anak saya, 1 itu enggak pernah gini loh Nyo. Ini kamu. Kalau 1 begini, ini Rene. Kalau 1 di ini sana, 1 itu sana. Siapa Nyo di sana? Surga, Tuhan, malaikat, itu 1. Jadi namanya 1 tambah 1 itu identik dengan 1. Betul? Ya, saudaraku, sering itu belum tentu kadang-kadang. Ya enggak? Saudaraku, kadang-kadang juga belum tentu sering. Nah, saudaraku, ketika kita terplecok, ketika kita remuk daging, saudaraku, pandangan-pandangan kita sudah rohani, ngomongnya juga bukan lagi, nek ngomong itu tadinya, saudaraku, si nadane paling rendah, itu oktav ke 7,
Ya, ngerti lagu saya. Sejak bergumul. Saudaraku, nadanya tidak lagi si di oktav ke-7, nadanya oktav pertama. Mulai lembut ngomongnya, menyelesaikannya juga ora pelotot-pelototan, otot-ototan. Mulai monggo, silahkan. Omongannya mulai apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa mulai saya tolong. Saudara, omongannya mulai rohani. Beda saudaraku, ketika kita mengalami proses itu, saudaraku, sangat beda. Ambisiusnya sudah tidak berkata aku harus. Tapi ya itu nek Tuhan kehendaki, aku pengen ini. Gitu. Tapi aku selalu bergumulkan dengan Tuhan. Omongannya mulai beda, tanda orang yang sudah terplecok. Nah ini penting saudaraku, Anda mesti lalui keplecok ini. Ya, nek enggak keplecok, wah, sekalipun dia melayani, hidupnya awut-awutan. Percaya sama saya, susah ditoto, susah diatur, dikasih tahu saudaraku, malah nang buri ngomongi tonggone, saudaraku, tangganya diomongi ya. Susah, kenapa? Dia, apalagi tim model begini, itu kalau enggak ngalami pertemuan, itu saudaraku, itu seperti guru saya pernah ngomong, sorry, ini guruku pernah ngomong nih, iki apa knalpot? Nggak tahu ya saudaraku. Nek iki bisa ditata, nek knalpot ra iso ditoto. Betul nggak? Wah saudaraku, tim begini, wah, Mas Wawan main musik maunya di G, Mas Garin maunya di C, saudaraku. Mas Gedeon maunya di C. Nggak bisa ditoto, angel, timnya bubar, ra iso ibadah. Benar nggak saudara? Gara-gara belum terplecok. Nah untuk terplecok itu sebuah kehormatan. Anda mesti melalui pergumulan dulu. Benar nggak? Anda melalui pergulatan dulu. Nggak bisa Anda langsung meloncat plecok, plecok gitu. Nggak bisa saudara. Anda mesti memiliki hubungan dengan Tuhan. Benar tidak saudara? Mulai bergumul dengan Tuhan. Tidak perlu ada masalah, tidak apa-apa. Saya kasih tahu kepada saudara bahwa sungai Yabok itu saudaraku ternyata ada yang menerjemahkan artinya middle, sedang, saudara, entah sedang baik-baik saja, entah sedang buruk, entah sedang apa. Itu Arabnya biru katanya. Nah, biru itu selalu di tengah, saudara. Yang keempat, saudaraku, dia punya waktu. Dia punya waktu. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Benar saudaraku? Waktu Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Yang jelas batasnya fajar menyingsing. Di sanalah waktu kita bergumul. Di sanalah waktu kita bersama-sama Dia. Kekuatan seorang laki-laki bukan pada ototnya. Benar? Juga bukan pada yang lain. Tapi kemampuan dia bersama-sama dengan Tuhan. Memiliki pengalamannya dengan Tuhan. Saudara, kadang saya itu tidur tengah malam. Kalau kadang masih on itu berarti saya masih tidur. Di situ saya bergumul. Saya berdoa. Saya menyelesaikan segala perkara. Saya mau cerita kepada saudara. Benar-benar. Tapi yang berikutnya dulu. Waktunya setelah habis, ini sudah mau habis nih. Alhasil kita dikenal Tuhan. Benar saudaraku? Kalau kita dikenal Tuhan nggak perlu terkenal. Benar? Tuhan yang meninggikan. Kita nggak perlu cari peninggian dari manusia. Tuhan yang akan tinggikan kita. Nggak perlu juga kita cari nama, mempertahankan reputasi. Tuhan yang kasih reputasi ke kita. Saudaraku, yang kedua, nama kita diubah. Karakter atau sifat kita diubah oleh Tuhan. Gara-gara pertemuan dengan Tuhan. Saudaraku, benar? Ya, saudaraku, sifat kita diubah. Yang ketiga, kehidupan yang diberkati
Peniel artinya saudaraku berpandangan dengan Tuhan. Atau kita memiliki ukurannya bukan ukuran manusia lagi, tapi ukuran Tuhan. Ya, Paulus berkata, alangkah bodohnya jika aku menyamakan diriku dengan ukuran-ukuran manusia. Mereka mengukur ukurannya dengan dirinya sendiri. Saudaraku, kehidupan ini penting, saudaraku. Nah, saya mau bagi berkat. Pada waktu almarhum ibu saya sakit, saya belum nikah sama istri, saudaraku. Saya diberitahu ibu sakit, saya sudah lama tidak pulang. Lalu saya waktu itu minta izin sama Cik Kiki, Cik, aku mau pulang. Gitu. Saya pulang. Saya tidak pulang sampai Ungaran, Pak. Saya masuk gua. Dan itulah gua doa Ungaran itu saya punya pengalaman. Saya semalam-malaman saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan ibuku. Saya bisa jadi anak durhaka karena tidak pernah nengok ibu, lalu ibu dengar-dengar sakit. Nek mati, saudaraku, saya nggak mau mengulang seperti bapak saya. Bapak saya meninggal tanpa saya meminta maaf, saudaraku, dosanya banyak saya. Nah, saudaraku, pokoknya atmosfer hati saya itu berat sekali, saudara. Sangat berat. Tapi, saudaraku, saya tidak mau keluar dari gua itu. Saya lebih aman dengan Tuhan. Nah, kira-kira itu sekitar jam 2 pagi, saudaraku. Tiba-tiba suasana hati saya itu cerah. Suasana lingkupan itu enteng, saudara. Nggak ada tanda ketemu kayak Yakub malaikat gitu juga nggak ada. Pokoknya suasananya jadi enteng, ringan. Dan seakan-akan ada keyakinan itu enteng lah, beres. Juga di otak itu nggak punya pikiran beban lain-lain, saudara. Nah, paginya saya pulang dari Ungaran naik bis ke Salatiga. Ibu saya sudah sembuh. Bikin mie buat saya karena saya ulang tahun. Saudara, saya nangis. Itu pergumulan saya menyelesaikan dengan Tuhan, saudara. Ada juga jemaat Tuhan, saya dengar kesaksiannya di tempat ini. Dia sudah muntah darah, saudara. Tapi dia bergumul dengan Tuhan. Setiap malam dia di depan pintu. Dia tidak punya uang untuk berobat. Hanya dia tahu bahwa Tuhan mampu menyembuhkan. Dia bergumul dengan situ, dan tiba-tiba tuh saudaraku, di tengah malam dia bergumul itu, dia tidur saking mungkin saya nggak tahu apakah dia baca Alkitab, tidurnya itu di lantai gitu, saudaraku. Dia bergumul dengan Tuhan sendiri, dia selesaikan permasalahannya dengan Tuhan itu, saudaraku. Dan dia cerita sama saya, Pak Kris, saya sembuh. Saya kaget, saudaraku. Pergumulan dia dengan Tuhan menghasilkan sesuatu. Saya yakin Tuhan yang sama berserta kita. Amin. Menolong kita, memberkati kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, dan kita diberkati. Kita jadi dikenal Tuhan. Kita gara-gara terplecok tadinya yang kita itu disebut arogan, sekarang disebut si lembut. Tadinya kita yang tidak berakal budi, kita disebut budi, saudaraku. Ya, tadinya kita, saudaraku, yang katanya itu, saudaraku, hidupnya ini sembrawut, kita disebut master tip, mbak teratur. Saudaraku, kehidupan itu menolong kita, kehidupan itu menghampiri kita. Mari kita lalui prosesnya. Kita datang kepada Tuhan di tepi sungai Yabok. Biar yang lain pergi. Kita berhadapan dengan Tuhan.